Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-islam ikhlasan lahu fil ibadah wa sa'yan fi maslahatil afradi wal jamaah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan man sadaqa fiha faza bil maqamatil fakhirah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وأمينه على عباده وشرعه الناهية الآمرة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه بذور الهداية. أما بعد، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Shadaqallahul azim. Dimanapun kita berada di seluruh Indonesia bahkan mancanegara, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah zat yang maha kuasa lagi perkasa, zat yang telah memberikan kita aneka macam nikmat yang luar biasa banyaknya. Sobatku, begitu pula kita berselawat dan juga bersalam kepada Rasul penghulu alam, junjungan kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat mencintai beliau dan juga mengamalkan perintahnya, menjauhkan larangan-larangannya, baik yang ada di dalam Al-Quran dan juga yang bersumber dari sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita membaca suratul Fatihah karena di dunia ini hanyalah sementara. Tidak henti-hentinya kita berdoa supaya menggapai keselamatan dunia dan akhirat. Ya Allah, berilah hamba keselamatan, kebahagiaan dan kesuksesan dunia sampai ke negeri akhirat. Jadikanlah keluarga hamba ya Allah keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Karuniakanlah kepada hamba anak-anak yang soleh dan solihah. Jadikanlah mereka anak-anak yang sayang kepada kedua orang tuanya, berbakti kepada kedua orang tuanya, taat kepada Allah dan Rasulnya, mengamalkan Al-Quran dan sunnah-sunnah nabinya ya Allah. Berikanlah kepada hamba rizki yang halal yang banyak, yang penuh dengan berkah dan mudah hamba mendapatinya untuk menopang hamba beribadah. Panjangkanlah umur hamba dalam sehat dan taat. Matikanlah hamba ya Allah dalam keadaan husnul khotimah. Dan para almarhumin, almarhumat, orang-orang tua hamba yang sudah meninggal dunia, jadikanlah kubur mereka taman daripada taman surga. Ampunilah dosa-dosanya, terimalah amal baiknya. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kehidupan kita sudah berpindah, yang sekarang ini hidup kita di dunia yang benar-benar nyata, dan ketika kita mendengar akhirat itu hanya cerita. Itu hanya cerita.
Tetapi nanti ketika kita sudah meninggal dunia, dunia ini hanya tinggal cerita, tapi akhiratlah yang benar-benar nyata. Ini hakikatnya sobatku ya, hidup di dunia seperti itu. Akhirat yang sekarang ini hanya sekedar cerita, tetapi kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yakin walal akhiratu khairul laka minal ula, menjadi pendirian yang mantap buat kita bahwa hidup di dunia ini hanya mencari perbekalan dengan bertakwa kepada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhkan larangan-larangannya untuk negeri akhirat yang abadi. Yang abadi, dunia hanyalah sementara. Dunia hanyalah sementara. Untuk menambah semangat buat kita dalam beribadah, dalam mengantisipasi gelombang cobaan ujian yang ada di dunia ini, terus semangat untuk menggapai keselamatan dunia dan akhirat. Jadi ketika kita sudah meninggal dunia nanti satu saat, ya, semuanya kan kullu nafsin za'iqatul maut, kita semua pasti mati, pasti meninggal dunia. Kemudian kita dimasukkan ke dalam kubur, setelah itu dibangkitkan di padang mahsyar. Nah, ketika di padang mahsyar, wa burrizatil jahimu lil ghawin, ya, wa burrizatil jahimu lil ghawin, dan diperlihatkan dengan jelas neraka jahim kepada orang-orang yang sesat. Ketika di padang mahsyar baru nyata di situ mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang lurus dan mana yang sesat. Orang yang lurus insya Allah mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tersesat dan diperlihatkan dengan jelas neraka jahim kepada orang-orang yang sesat. Surah Asy-Syu'ara ayat 91. Kemudian Allah juga berfirman dalam surah Al-Fajr ayat 21 dan 23, jangan berbuat demikian apabila bumi digoncangkan berturut-turut dan datanglah Allah Subhanahu wa ta'ala sedang malaikat berbaris-baris, dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam, dan pada hari itu ingatlah manusia, akan tetapi tidak berguna bagi mereka yang mengingat, bagi mereka yang menyesal. Nah, kita orang-orang yang baik, orang-orang yang lurus, orang-orang yang benar, orang-orang yang patuh kepada Allah dan Rasulnya, insya Allah mendapat keamanan dan perlindungan dari Allah Jalla Jalaluh. Insya Allah, dan kita harus yakin. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bi jahannama yauma idzin laha sab'una alfa zimamin, ma'a kulli zimamin sab'una alfa malakin yahurrunaha." Didatangkan untuk jahannam 70.000 tali kekang, dan di setiap tali kekang ada 70.000 malaikat yang akan menyeretnya, yaitu menyeret orang-orang yang sesat, orang-orang yang jahat, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu setan selama di dunia. Nah, setelah itu, kalau bahasa kita sekarang ini, kenapa kita harus mendatangi neraka? Kenapa kita harus mendatangi neraka? Sementara neraka itu sangat panas dan dia tidak mau orang pada masuk di situ, tetapi kita mendatanginya, yaitu dengan maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Dan sebaliknya, kenapa kita harus menjauhi surga, tidak mau menjurus kepada jalan-jalan menuju surga, sementara surga merindukan kita semua, sementara surga ingin kita semua masuk ke dalamnya. Nah, nanti di akhirat banyak orang-orang yang mendatangi neraka. Setelah itu kita lihat semua orang pasti melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Dalam surah Maryam ayat 71 dan 72 Allah berfirman, dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka. Hal itu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut dan terhina. Sekali lagi camkan surah Maryam ayat 71 dan 72. Dan tidak ada seorang pun daripadamu yang tersesat, yang jahat, yang berdosa, yang bermaksiat, melainkan mendatangi neraka. Hal itu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan, ya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka jahanam dalam keadaan berlutut dan terhina. Ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu
Ya, para sahabat ketika itu berkata, "Wahai Rasulullah, apakah kami akan melihat Tuhan kami di hari kiamat?" Kemudian Rasulullah bersabda, "Wa yudrabus siratu baina zuhrai jahannam fa akunu ana wa ummati awwalu man yujis." Jembatan As-Sirat dibentangkan di antara dua punggung jahanam, maka aku akan dan juga bersama umatku yang pertama kali melewatinya, menyeberanginya, melampauinya. Ini hadis yang sahih riwayat Imam Muslim radhiyallahu anhu. Ada juga yang mengatakan ini hadis muttafaq alaih, riwayatnya sangat kuat. Jadi As-Sirat dibentangkan di antara dua punggung jahanam, maka aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan umatku yang pertama kali akan melewatinya. Ini sedikit gambaran bagi kita agar kita benar-benar bersungguh-sungguh dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala selama kita hidup di dunia. Karena pada akhirnya nanti pilihan itu cuma dua, antara neraka dengan surga. Ya, karena kita sedang membahas neraka dan surga, maka pembahasan kita seputar itu. Tapi di lain hal, insya Allah kita akan membahas semuanya yang perlu kita ketahui. Dunia sementara ini adalah nyata, akhirat cuma cerita. Tetapi satu saat akhirat itu benar-benar nyata, dunia tinggal cerita. Jangan sampai ketika kita sudah masuk ke liang kubur, gerbang akhirat pertama, penyesalan yang luar biasa karena kita kurang sholatnya, karena kita kurang rajin sholatnya, karena kita kurang banyak sodakohnya, kurang ikhlas, karena kita kurang banyak berpuasa, karena kita kurang banyak membaca Al-Quran, karena kita kurang banyak mengerjakan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus penyesalan itu luar biasa. Nah, kesempatan itu masih terbuka luas, kesempatan itu masih sangat banyak, masih selama kita hidup di dunia itu kesempatan yang Allah berikan. Jangan sampai nanti karena kita sangat enaknya bergaul, ya Allah, kenapa orang tersebut masuk surga sementara aku masuk neraka? Sementara dulu di dunia mereka bermaksiat bersama-samaku. Kemudian Allah menjawab, karena mereka ketika engkau meninggal dunia terlebih dahulu, mereka bertaubat. Mereka bertaubat dan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka masuk ke dalam surga. Sementara kita yang terlambat, sementara kita yang terlalaikan, sudah mati terlebih dahulu belum bertaubat kepada Allah, meninggal terlebih dahulu belum bertaubat kepada Allah. Masya Allah, penyesalan yang luar biasa. Ayo kita bertaubat. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Kita beristighfar, kita mohon ampun atas setiap dosa-dosa kita. Astaghfirullah min tarkis shalah wa min at-taqsiri fiha wa fiz zakah. Astaghfirullahal azim min zulmil ibad. Ya Allah, aku minta ampunan darimu yang sering meninggalkan salat kepadamu dan juga sering mengurangi zakat dan tidak suka untuk bersedekah. Dan ampunilah hamba ya Allah yang sering menzolimi hamba-hambamu, yang sering berbuat dosa dalam bermasyarakat dan bersosial. Dan ampunilah hamba ya Allah dalam setiap dosa-dosa yang hamba telah lakukan. Min jami'il ma'asi wa dzunub. Ya Allah, ampunilah. Ya, jadi selama hidup di dunia, taubat masih terbuka. Jangan sampai taubat itu tertutup. Jangan sampai kita ketinggalan dengan yang lainnya, sudah meninggal dunia tapi belum bertaubat. Na'udzubillah min dzalik. Baik, kita baca doa. Mudah-mudahan semuanya Allah berikan kemudahan, kelancaran, kesuksesan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.